Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi adik-adik sekalian. Hari ini kita melanjutkan perkuliahan di sesi kita di mana sesi ini akan membahas tentang analisis proses bisnis, di mana fungsi BI dalam suatu perusahaan itu seperti apa. Di sesi ini kita akan mempelajari ya perbedaan dasar antara dari business intelligence, kemudian perbedaan dari business intelligence yang terbagi di analis dan juga di engineering itu seperti apa. Kemudian kita juga bisa melihat skill set yang dibutuhkan apa aja ketika memulai sebagai seorang business intelligence. Nah, referensi ini saya ambil dari Bima, di mana kita bisa pakai untuk belajar. Nah, di chapter ini kita akan memahami ya lebih detail tentang fungsi BI di perusahaan itu seperti apa, peran dan jenis pekerjaannya di BI apa aja, kemudian bisa melihat juga BI di beberapa cabang ilmu yang ada. Detailnya, ya kurang lebih kita akan melihat BI di dalam suatu perusahaan itu seperti apa lebih rincinya, peran dan lapangan pekerjaan di bidang BI yang ketika dia berjalan, persamaan dan perbedaan BI dan cabang ilmu ini. Nah, dari sini juga kita bisa ketahui ya, pahami dulu bagaimana sih menerapkan bisnis intelligence itu dan seberapa besar begitu pengaruhnya ketika dia berada dalam suatu perusahaan. Gitu. Nah, seperti yang kita ketahui minggu lalu, di mana BI itu mengambil data set, kemudian mengolah data, kemudian menggali insight, di mana tujuannya adalah memberikan ilmu pengetahuan, di mana sebuah perusahaan itu bisa mengambil keputusan yang tepat ketika mereka menjalankan suatu proses bisnisnya. Nah, BI di sini punya fungsi utama di mana dia berfungsi meningkatkan quality di dalam pengambilan suatu keputusan dalam bisnis. Ya, BI ini menjalankan fungsi-fungsi lain di dalam perusahaan sehingga ketika dia berjalan dia akan mendukung ini dari sisi perusahaan itu sendiri. Nah, bagaimana dengan fungsi ataupun penjalanan dari sisi BI? Jadi BI ini dalam satu proses bisnis dia akan berusaha bagaimana menyimpan atau berbagi macam data, gitu. Anggaplah kita punya satu data perusahaan, gitu. Di dalamnya ada beberapa tools ataupun dataset yang ada, seperti target penjualan, ada marketing plan, ataupun kita dapat data penjualan tahun lalu misalkan, ataupun kita juga dapat data harga bahan baku misalkan, lalu ada penjualan bulanan misalkan. Nah, seperti hal inilah di mana kita akan menggali seluruh data-data ini dan mendapatkan satu insight yang bisa bermanfaat bagi suatu perusahaan itu sendiri. Nah, bagaimana mengolah data yang baik ini? Secara garis besar, BI itu pun juga dia punya fungsi. Jadi bagaimana mereka mengelola data itu lebih baik, yang mana punya hubungan dengan data ataupun tabel yang lain. Jadi BI ini tidak hanya menyimpan data yang efektif saja, BI juga bisa memudahkan user untuk mengakses datanya kapan saja dan dimanapun juga. Nah, data-data yang disusun ini dia bikin dalam beberapa kategori dan nantinya supaya ketika ditampilkan perusahaan ini bisa memahami fungsi ataupun data yang selama ini mereka udah kumpulkan itu sendiri. Nah, bagaimana dengan mengukur performa ataupun satu hal yang lebih objektif, misalkan di saat bisnis ini sudah dijalankan, perusahaan itu perlu mengukur gitu. BI itu diperlukan untuk mengetahui kinerja perusahaan ini apakah dia sudah tembus targetnya atau tidak gitu ya. Nah, bagaimana pengelolaan data BI baik ini dia perlu pengukuran gitu, ataupun istilahnya ada KPI, Key Performance Indicator yang menjadi semakin jelas dan objektif di sisi usernya. Jadi ketika data itu datang, kemudian data itu masuk, kita bisa tahu di mana indikator dari performansi dari sisi usernya itu bisa lebih memudahkan misalkan. Untuk pengukuran KPI-nya sendiri pun ini tergantung dari target dari perusahaan itu yang mereka inginkan apa aja. Sehingga dari sisi BI itu pun bisa kita achieve ataupun bisa kita raih sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan itu sendiri. Nah, bagaimana BI itu bisa berjalan ya? eh, Anggaplah misalkan saya punya satu perusahaan namanya adalah perusahaan roti rasa. Jadi mereka perlu bereksperimen tentang varian rasa yang lain. Nah, jadi ketika mereka jualan, udah ngumpulin data setnya, udah tahu eh, produk mana yang paling sering laku, lalu kemudian mau bikin satu bridging lagi produk yang baru agar bisa jualan lagi yang lebih cuan misalkan. Nah, data yang masuk itu diolah oleh BI. Mereka mengatur bagaimana strategi supaya si bisnis intelligence ini bisa jalan, baik itu di pengembangan produknya,
bisnisnya dan operasionalnya. Bukan hanya itu juga, BI itu membantu langkah si pemilik usaha bagaimana ketika ada satu masalah yang masuk. Jadi ada langkah mengantisipasi masalahnya sehingga kita bisa memanfaatkan beberapa kesempatan itu di dalam bisnis misalkan. Jadi anggaplah contohnya ketika saya berbisnis laundry gitu. Jadi dari dataset yang dikumpulkan selama ini, apakah saya hanya laundry baju saja misalkan? Ternyata dari dataset yang masuk ada beberapa permintaan yang masuk dan melebihi dari over quota yang mestinya bisa ditanggulangi misalkan sehingga punya keputusan buka varian baru usaha laundry ini mereka akan buka untuk laundry sepatu misalkan. Berangkat lagi ternyata dari sisi untuk scale up di bisnisnya mereka punya ide dari dataset yang masuk mereka mengambil keputusan untuk membuat jual beli sabun laundry misalkan. Ini semua hasil dari BI-nya. Nah, BI ini akan membantu kita, misalkan dari pemilik perusahaan itu untuk membantu dari sisi penghematan waktu dan juga kos ataupun biaya. Kenapa? Ketika R&D itu dijalankan dalam satu perusahaan, jadi research and development, itu perlu waktu yang cukup panjang. Dan otomatis ketika waktu cukup panjang, mereka masih riset untuk mengembangkan produk, otomatis waktu yang dibutuhkan dan biaya yang dibutuhkan pun juga lebih banyak. Nah, BI selain tadi bisa mengantisipasi masalah tadinya, mengambil insight untuk keputusan perusahaan yang mana bisa menjadi cuan yang lebih lagi, BI ini juga bisa membantu bisnis jadi lebih efisien, lebih hemat waktu dan juga biaya. Kenapa? Karena BI ini membantu mendukung proses proses dari otomatisasi. Gitu. Jadi adakah pekerjaan tadi yang sering diulang, kemudian bisa kita rubah menjadi satu sistem yang ada, sehingga fungsi yang tadinya memerlukan waktu yang lebih lama ataupun biaya yang lebih besar, ketika diotomatisasi tidak ada orang lagi yang di sana ataupun mesin yang bekerja, misalkan itu bisa jauh lebih. Gitu, gitu. Nah, banyak fungsi dari sisi BI gitu ya. Namun dia punya satu tujuan di mana mereka akan ngebahas fungsi dan pemanfaatan dari perusahaan itu bisa berjalan. Jadi semua fungsi yang tadi kita sebutkan itu muaranya satu. Jadi fungsi-fungsi itulah yang dimanfaatkan oleh perusahaan itu ketika mereka punya BI atau business intelligence. Nah, bagaimana penggunaan BI dalam perusahaan? Anggaplah tadi kita cerita toko roti tadi yang namanya Sogi Roti. Nah, di dunia nyata, fungsi-fungsi dia itu digunakan lebih lanjut untuk menganalisa dan membuat satu report ataupun laporan. Jadi, tidak asal report aja yang dibikin, tapi fungsinya bagaimana mereka memberikan manfaat, ada analisa, ada hasil report yang berguna buat di sisi bisnisnya. Jadi, tidak hanya berperan untuk dia berjalan saja. Adapun juga perhatian dalam sisi contoh penggunaan BI di penjelasan selanjutnya, kita bisa lihat lebih detail ya. Nah, ini contoh-contoh penggunaan bisnis intelligence di perusahaan. Eh, ada beberapa case ataupun kasus. Yang pertama kita bisa melihat analisis perilaku dari sisi konsumen. Oke, jadi eh, bagaimana konsumen itu datang, produk mana yang mereka sering lihat lebih dulu, kemudian apa yang di titik mereka itu nggak suka beli dan apa yang mereka suka beli. Kedua, BI itu biasa juga dimanfaatkan untuk menganalisa prediksi penjualan. Itu karena ada tren tadi, misalkan di bulan ini, hari ini, ternyata produk ini yang paling sering laku, mereka akan naruh produk-produk itu supaya perputaran ataupun stoknya itu bisa lebih aman. Ketiga, bisa membantu juga menganalisa performa dari produk. Anggaplah kita jualan roti tadi. Roti ini kan eh, dia nggak punya dia punya masa expiry itu lebih cepat ya atau istilahnya masa umur dari produknya itu lebih lebih singkat gitu. Nah, sehingga kita perlu menganalisa ketika dia dibuat apakah masa expiry itu misalkan tercukupi untuk dijual ataupun tidak. Nah, ini membantu di sisi BI. Di sisi BI itu akan membantu kenapa dan sisi produk itu ketika ditahu masa expiry dan lain konsumen yang berperilaku kita sebagai pebisnis itu akan menyesuaikan tadi sehingga penjualan di sisi produk performa produk itu bisa diketahui dan bisa dibuat untuk sesuai dengan di sisi konsumen. Yang keempat, nah, BI ini bermanfaat juga untuk membuat satu report dan dashboard perusahaan. Jadi perusahaan itu bisa memantau satu layar khusus untuk jualan. Di mana ketika ada data yang berubah pun itu bisa langsung dilihat sama si perusahaan itu sendiri. Dan yang terakhir,
Perusahaan itu perlu mengetahui risiko-risiko apa aja yang terjadi di sisi bisnisnya, sehingga perlu namanya analisis risiko di dalam satu perusahaan. Nah, BI membantu di sisi hal ini. Nah, kita coba lihat kisah inspiratif dari perusahaan ada yang namanya Pak Bimo ya. Nah, Pak Bimo dia jualannya adalah kopi berat. Jadi Bimo ini pengusaha warung kopi sukses. Dia awalnya bikin kopi dari mungkin kita kenal dulu ada namanya kopi Dalgona yang viral. Lalu Bimo melihat peluang bisnis dari sana dan akhirnya nekat gitu, jualan bikin warung kopinya sendiri. Walaupun modalnya kecil, setelah 1 tahun berjalan ternyata kopi darat punyanya Pak Bimo ini laku keras dan alhamdulillah dia udah punya cabang di mana-mana. Rahasianya apa sih Pak Bimo? Nah, pertama Pak Bimo ini memanfaatkan menganalisa perilaku dari sisi konsumen. Gitu. Jadi Pak Bimo mempraktikkan BI sederhana untuk penjualan warung kopinya. Salah satunya adalah mencari tahu analisis perilaku dari konsumen terhadap target konsumen. Jadi kenapa produk yang jauh lebih mudah diterima laku di pasaran itu akan benar-benar dibutuhkan sama konsumen. Nah, dari Pak Bimo berjalan ternyata penikmat kopi itu lebih senangnya kopi yang bukan panas ataupun dingin. Dia dapatnya adalah pembeli kopinya itu sukanya yang hangat. Jadi dia siapin satu alat, misalkan, lalu alat ini akan membantu menghangatkan kopi tersebut sehingga lebih enak untuk dikonsumsi. Nah, jadi sebelum Pak Bimo merilis produknya, Pak Bimo ini mempelajari konsumennya dulu. Jadi mempertimbangkan siapa sih yang beli kopi ini, bisa dari demografinya, umurnya, dan yang lain. Terus Pak Bimo ini juga jalanin BI sederhananya ngecek kembali kondisi psikologi dan sosial target dari konsumen, yaitu siapa aja. Lalu apakah produk yang sudah dibuat itu sudah sesuai dengan kebutuhan ataupun permintaan dari sisi konsumennya. Kemudian yang keempat, apakah dengan memasarkan produk ini sudah sesuai pula kah atau tidak untuk di sisi dari sisi target untuk konsumennya itu sendiri. Ini ya pemanfaatan dia itu sendiri dari produknya Pak Bimo gitu ya. Jadi maka Pak Bimo ini mempelajari di target di sisi konsumen. Nah, selain itu, ketika dia sudah mengimplementasikan mempelajari sisi konsumennya, nah Pak Bimo tahu nih siapa yang jadi calon konsumen yang tepat untuk diproduknya. Jadi Pak Bimo tahu mendalami siapa calon konsumennya dan termasuk produk-produk apa yang mesti dia jual. Nah, setelah Pak Bimo udah tahu siapa pembelinya tadi, perilakunya seperti apa, lalu Pak Bimo juga menentukan langkah-langkah dalam pemasaran produknya. Jadi kayak macam prediksi analisisnya, tahu prediksi hasil penjualannya, dia mesti buka jam berapa misalkan, supaya kegiatan pemasaran yang Pak Bimo lakukan untuk jualan kopinya itu bisa lebih baik. Nah, dari sana Pak Bimo jalan lagi menjalankan fungsi BI yang lain yaitu adalah menganalisis performa produk gitu. Jadi melihat yang mana sih produk yang sesuai dengan lidah dari konsumennya gitu ya. Karena kalau kita cerita kopi ada Arabica, ada Robusta dan lain-lain, ini perlu pendalaman yang lebih baik dan setiap masing-masing produk itu perlu penyesuaian gitu di sisi hal dari Pak Bimo itu sendiri. Nah, dengan adanya BI tadi, Pak Bimo itu tidak perlu berpusing lagi karena Pak Bimo tahu gitu produk mana yang kurang laku, produk mana yang paling sering stoknya habis, gitu. Lalu Pak Bimo akan eh, membuang gitu ataupun mengeluarkan produk yang tidak sesuai dari targetnya ataupun eh, capture lah ya, merilis ataupun mengeluarkan produk yang baru yang sesuai dengan lidah dari market. Nah, dari sini kita bisa tahu bagaimana si Pak Bimo ini bisa jalan bisnisnya dengan baik. Jadi dia bisa mendeteksi ataupun performa di sini bisnisnya itu bisa jalan lebih cuan lagi gitu. Nah, analisis performa inilah yang kita masuk dengan gambaran awal dalam melakukan percobaan ataupun uji pasar. Jadi fungsi BI itu pun akan mempelajari tadi analisis risiko, mengetahui produk, mana yang sesuai misalkan kesesuaian dari konsumennya sampai dengan melakukan percobaan ataupun uji pasar. Sehingga ketika pagi mau jalan di sisi bisnisnya, dia tetap bisa untung dan mencegah gitu terjadinya ada kerugian yang besar di kemudian hari. Kenapa? Takutnya ketika tidak ada hal yang seperti ini, produk-produk itu akan menjadi hal yang tidak dibutuhkan oleh market.
Nah, ketika tadi udah dibikin, udah jalan, Pak Bimo ini akan ngebuat satu report ataupun dashboard ya. Jadi eh, ini nanti juga akan kalian buat, di mana teman-teman atau adik-adik sekalian ini akan ngebuat satu report ataupun dashboard berdasarkan data yang ada. Jadi yang data yang ada, lalu kalian mesti mengevaluasi indikator dari pencapaian KPI ini. Gitu. Jadi satu usaha ataupun pembeli. Baik itu bisa dia dia bisa lebih cepat ataupun lebih tepat dan juga terukur. Nah, untuk analisis risiko Pak Bimo ini berjalan, gunanya Pak Bimo untuk tahu gitu ya. Ketika dia berjualan kopi, apa aja sih yang jadi risiko? Terus ketika dia tahu jadi risiko, dia bisa tahu langkah untuk antisipasi risiko tadi. Lalu ketika dia bisa tahu dan mengantisipasi, otomatis dia bisa meminimalisir kerugian ataupun dampak ketika jalan bisnisnya. Alhasil, ketika walaupun ada beberapa pesaing ataupun kompetitor, Pak Bimo ini tetap bisa bersaing dan tetap bertahan dan juga dia bisa tetap berkembang pesat untuk di sisi bisnisnya. Nah, jadi kalau kita cerita lebih detail lagi, BI itu dia life hack untuk di perusahaan. Jadi semacam bagaimana jadi kunci bagaimana perusahaan itu bisa berkembang. Jadi BI ini dia mengolah dari tadinya ada data yang segudang banyaknya diolah menjadi suatu informasi yang bisa menentukan bagi sisi bisnis dalam waktu yang singkat. Nah, kebayangkan kalau seumpamanya perusahaan itu masih pakai cara lama gitu. Misalkan ngumpulin data, kolek satu-satu, ngebaca data form satu, data form 2, lalu nyari keterkaitan dari data satu dan data 2. Nah, ini mungkin tidak akan keburu waktunya untuk dapat data yang ada gitu. Kenapa ya kalau secara manual mungkin akan sangat lama untuk kita bisa dapat insight dari satu perusahaan ataupun untuk kemudian dari perusahaan itu sendiri. Nah, kalau di sisi BI, yang lain apa aja? Selain dia mendapatkan risiko, BI ini juga dia sebagai penghubung gitu. Jadi dia mengelola data, memproses pengambilan keputusan. BI ini juga menjadi jembatan yang menghubungkan antara dua sisi dalam personal. Apa aja itu? Kita akan bahas lebih lanjut. Nah, kalau tadi kita cerita BI adalah jembatan, BI ini dia adalah jembatan dari bisnis dengan teknologi. Gitu. Jadi bisnis itu perlu butuh langkah taktis untuk menjalankan insight ataupun evaluasi dari bisnisnya. Sedangkan IT punya tenaganya di mana mereka bisa memanfaatkan teknologi dan mengekstrak data yang dibutuhkan dalam sisi bisnis. Nah, jadi tim IT ini tidak perlu soal di tim bisnis dalam memahami bisnis. Intinya mereka cukup bisa menganalisa data ataupun menarik data keputusan sesuai dengan konteks yang ingin dibutuhkan dari sisi konteks bisnis. Nah, kenapa perlu konteks bisnisnya? Karena tanpa konteks bisnis, data itu hanyalah data. Jadi, raw data ataupun data mentah tidak dapat dilihat bernilai ataupun ada maknanya secara langsung kalau dia nggak diolah. Jadi, kalau dia nggak diterjemahkan dalam konteks bisnis. Nah, tim BI yang bagus itu mereka punya sense ya, jadi sense curiosity, penasaran gitu terhadap track of partner dari tim bisnis. Dalam artian tim BI itu bisa berpikir dan berdiskusi gitu. Jadi tidak menggunakan bahasa-bahasa asing ataupun bahasa planet yang dipahami oleh orang-orang IT itu sendiri, namun mereka menyusun bahasa ataupun strategi yang sesuai untuk dipahami dari sisi bisnis. Itu yang perlu dipahami gitu. Nah, bagaimana sih mendukung strategi ampuhnya dari sisi pengembangan data? Jadi, kalau kita contoh lagi perusahaan Sobi Roti tadi, jadi tim BI dan tim marketing ini mereka mendiskusikan gitu. Jadi, tim BI terdiri dari anak IT tadi, lalu ketemu dengan tim marketing mendiskusikan varian roti baru yang akan mereka rilis gitu. Karena tim marketing mungkin punya ide-ide roti yang bagus, tim BI itu akan ngasih data. Misal ya, tim marketing ngomong nih, di toko sebelah itu dia lagi bikin coklat keju atau coklat pisang gitu. Dan menurut mereka itu lagi viral. Nah, dari ide tim marketing ini akan dituangkan masuk ke dalam tim BI tadi. Apakah benar? Apakah benar eh, roti keju tadi atau roti pisang tadi gitu ya, pisang keju atau pisang coklat tadi itu betul-betul lagi viral ataupun memang marketnya ada gitu. Jadi tim BI akan mengolah datanya
tim datanya menyesuaikan apakah statement yang diberikan oleh tim marketing itu sesuai atau tidak. Begitupun sebaliknya, ketika tidak sesuai, tim BI itu akan memberitahukan atau menjelaskan gitu kepada sisi usernya bahwa itu hanya data sesaat saja, tidak belum keluar dari sisi kebutuhan real yang dibutuhkan oleh konsumen. Nah, BI itu kalau kita cerita dia ada di tengah-tengah ya. Jadi kalau kita cerita bisnis dan IT, BI itu dia beririsan gitu ya. Jadi dia beririsan antara IT dan bisnis. Gitu. Jadi eh, kita bisa tahu sampai sekarang bahwa BI itu salah satu cabang ilmu yang 100% teknis dan 100% bisnis. Jadi mereka dua-dua beririsan sehingga ada fungsi atau insight yang bisa digali. Nah, bagaimana dengan zaman sekarang? Apakah model BI sekarang ini lebih banyak dimanfaatkan dalam bentuk modeling IT atau seperti apa? Gitu. Nah, untuk informasi lainnya, BI kalau di lapangan pekerjaan di bisnis intelligence itu dia kebagi. Ini yang sudah saya singgung beberapa kali di kelas. BI itu terbagi dua, ada yang masuk spesifik sebagai BI analis dan ada yang spesifik masuk sebagai BI engineer. Dua-dua hal ini berfokus gitu ya. Masing-masing ada peran fokusnya, ada juga output produk tertentu dan skill set yang tentu diperlukan pun juga agak sedikit berbeda. Nah, kita bisa lihat nanti beberapa output dari BI dan perbedaan antara kedua jenis dari BI tadi ya. Jadi baik itu BIA, Business Intelligence Analyst, dan BIE, Business Intelligence Engineer untuk melihat. Gitu. Nah, kita bisa lihat contoh dari slide di sini. Jadi BI Analyst dan BI Engineer, mereka dua-duanya beririsan. Beririsannya di mana mereka pada saat mentransformasi data tadi. Sama mereka dua-duanya beririsan ataupun saling menggunakan ketika masuk ke data tools yang dipakai. Nah, kalau kita lihat main ya, di BI Engineer itu bisa kelihatan ada data warehouse, kalau mesti tahu, kemudian ada sistem reliability dan maintenance, nyusun data pipeline, bagaimana mengkolek data, bagaimana uh, menggali suatu data yang ada, lalu masuk menggunakan data tools ataupun menjadi satu data transformation tentunya. Sedangkan masuk ke BI analis, dia fokus bagaimana ngebuat data visualisasi yang mudah dipahami, ada experimenting data yang uh, experimentation data yang masuk, ada data analytics dan modeling yang perlu mereka ketahui, lalu menggunakan data tools dan juga data transformations yang sudah didapatkan sebelumnya. Jadi ini yang menjadi perbedaan dasar antara BI analis dan BI engineer. Jadi bisa dilihat ya, mereka barisannya di data tools dan data transformation. BI analis fokus data visualization, experimentation, dan juga analytics. Kalau kita lihat output utama dari BI analis, gitu ya, data visualization itu apa? Jadi bagaimana kita memberikan informasi atau menampilkan gitu ya bentuk data dalam bentuk satu infografis yang visualnya bisa dipahami oleh user. Sedangkan untuk experimentation, bagaimana kita membuat analisis hubungan sebab dan akibat. Contoh, eh, kenapa kita perlu memperbanyak kasir di jam-jam tertentu. Gitu. Ternyata dari jam-jam tertentu itu kita dapat bahwa ada di mana satu satuan waktu orang antri gitu untuk proses membayar dan itu cukup menyita waktu dari sisi konsumennya dan kadang konsumen itu tidak puas. Nah, sehingga kita perlu menambah satu kasir lagi yang dibuka di jam-jam tertentu. Nah, ini ya, jadi ada hubungan sebab dan akibat tadi. Kemudian yang ketiga ada analytics dan modeling. Jadi bagaimana kita mengumpulkan, menggali data sesuai dengan tren, perilaku konsumen, maupun itu performa dan prediksi yang kita berikan berdasarkan landasan dari satu data. Sedangkan data tools kita menyediakan ataupun membangun tools di mana orang bisa memantau lebih lanjut tentang peningkatan efisiensi pekerjaannya dalam kegiatan sehari-hari, misalnya. Ataupun dalam sisi bisnis, mereka bisa memantau dalam satu dashboard. Nah, bagaimana dengan BI engineering? Untuk BI engineering, dia ada istilah data transformation. Itu seperti apa? Data transformation itu bagaimana kita mengcleaning data. Jadi setiap data raw data yang masuk itu belum tentu data yang sudah langsung bisa digunakan.
Jadi data transformation tadi itu ada proses di mana kita mesti piping, mesti verisasi, merangkum data ke dalam satu insight yang bisa dipahami. Gitu. Jadi eh, ketika ada data yang tidak sesuai itu perlu di cleansing dulu. Kemudian ada namanya data warehouse gitu. Jadi bagaimana kita merancang model database dan mengkolek data-data tadi itu dalam suatu tempat. Kemudian ada istilah system reliability ataupun maintenance. Jadi kalau cerita di BI engineer, mereka bagaimana punya fungsi memelihara BI yang mirip seperti server dan punya hardware fisik server di mana BI-nya itu berjalan di dalam sana. Lalu mereka punya ataupun penarikan data bertujuan untuk menyelesaikan suatu masalah teknis ketika dia dibutuhkan. Sedangkan kalau kita cerita data pipeline, dia ibaratnya satu komponen yang masuk ke dalam satu sistem BI, jadi dia punya kontinuitas itu yang berjalan. Nah, itu tadi ya, kita bisa lihat peran antara BI analis dan BI engineer. Jadi BI analis, mereka punya spesialisasi di analisis, eksperimen, dan yang terakhir itu adalah membuat visualisasi. Sedangkan kalau kita cerita BI engineering, mereka fokus itu di bagian data modeling dan data warehouse management tadi. Gitu. Jadi walaupun tadi ada beberapa yang sifatnya RISA, gitu ya. Nah, walaupun BI analis dan BI engineering itu berbeda, tapi mereka tetap mesti collab di mana eh, dua-duanya ini saling memberikan informasi agar bisa dapat data data transformations dan data tools yang kedua-duanya ini sangat memerlukan. Gitu. Jadi analis kita nggak bisa menganalisa kalau data itu nggak ada. Data itu nggak ada hasil dari si BI intelligence engineering-nya kan. Ngebuat data warehouse-nya, ngebuat pipeline-nya untuk kita bisa nyari ataupun menggali data yang di BI analis ya serupa gitu ya, tapi tidak sama. Jadi mereka punya peran-peran yang berbeda dan punya skill set yang perlu dijalankan. Nanti kalau ini lebih detail lagi kita bisa lihat si BI analis dan BI engineering itu di chapter selanjutnya. Nah, mungkin kalian pernah dengar juga ada istilah data science, ada juga istilah business analytics dan juga data analytics. Ini dilihat dari nama-namanya itu nggak jauh-jauh dari cabang ilmu dari BI ya, dari business analyst. Sama-sama ada kata data, ada kata bisnisnya, dan sama-sama ada kata analisis. Sebenarnya ini apa sih? Walaupun dia mirip, gitu ya, ada garis dan batas di mana membedakan ilmu-ilmu tersebut, gitu ya. Jadi BI ini ya bisa kita lihat dia nyentuh gitu di ranah itu saja. Kita bisa lihat ulas satu-satu. Jadi yang pertama perbedaan antara business intelligence dan data science. Ini dua hal yang mesti kita pisahkan dulu. BI, kalau kita cerita di sisi kompleksitasnya, dia masih umumnya lebih rendah karena data yang dikonsumsi itu sudah dalam konteks bisnis yang bisa dipahami. Oke, sedangkan kalau kita cerita data science, ini kompleksitasnya itu lebih tinggi. Kenapa? Data yang masuk itu kurang lebih datanya nggak terstruktur, belum punya landasan data ataupun landasan insight yang kita mau gali. Sedangkan kalau kita cerita BI tadinya, data yang masuk kompleksitasnya masih rendah, nah kita udah tahu nih mau menggali data apa dan mau memunculkan insight apa. Sedangkan untuk kalau BI, dia lebih fokus bagaimana menganalisa data dan meningkatkan keputusan bisnis. Sedangkan kalaupun data science, dia lebih spesifik untuk menggali dan menerapkan pendekatan saintifik. Sedangkan dari sisi insight, BI ini fungsinya untuk keseharian bisnis, sedangkan data science itu lebih ke prediktif. Satu fokus ke bisnis, satu yang sifatnya prediktif data. Kemudian BI, ilmu yang digunakan itu mulai dari olah data, visualisasi, pemahaman proses bisnis. Ini tiga hal yang menjadi komponen dari sisi BI. Sedangkan kalau kita cerita data science, dia umumnya ada dua, yaitu di bidang matematik dan juga statistik. Jadi kalian mungkin belajar eh, fungsi-fungsi statistika dan matematika misalnya. Sedangkan kalau kita bedakan BI dan business analytics, ini dua hal yang berbeda, walaupun sama-sama ada kata bisnis ya. Jadi BI intelligence ini menggali data historis dari sisi bisnis yang ada di masa lalu dan data saat ini. Sedangkan business analytics itu hanya menggali data historis atau data masa lalu. Jadi tidak mengaitkan dengan data terkini yang ada saat ini.
Sedangkan BI dari sisi tujuannya, dia fokus menjawab masalah dan pertanyaan seputar bisnisnya. Sedangkan kalau bisnis analytics, fokusnya memperbaiki proses bisnisnya. Ketika ada yang miss, dia perbaiki. Gitu ya. Dia nggak main di sisi data yang mana menjadi prediction. Untuk toolsnya biasanya dari sisi BI itu ada beberapa ya. Contoh SAP Business Objects, ClickSense, TIBCO, Power BI, Google Data Studio. Ini yang biasa orang pakai untuk di BI. Sedangkan untuk di sisi Business Analytics biasanya akan menggunakan word processing, Google Documents, Visio, Office Tools, dan lain-lain. Nah, untuk yang lain, untuk sisi fungsi BI, dia fokus menggunakan informasi itu meningkatkan kualitas bisnis. Sedangkan untuk data analytics, dia berfokus memodifikasi informasi data. Jadi ingat ya, BI and data analytics. Skill set yang dibutuhkan kalau kita cerita BI, dia spesifik bagaimana kita bisa memperoleh data, mengolah, lalu memvisualisasikan. Sedangkan kalau data analytics, dia fokus ke skill set dalam menganalisa dan bermodel. Jadi dua hal ya, data analytics bikin modeling, BI ngolah, visual. Nah, data analytics ini juga kadang banyak dipakai untuk pembuatan model prediction dan lain-lain. Nah, untuk referensi-referensi belajar pun ada banyak cabang ilmu yang terkait. Gitu. Jadi, kurang lebih seperti itu. Kita bisa lihat dari fungsi BI di dalam perusahaan ya. Secara lebih detail kita bisa tahu tadi dia bisa mengolah data bisa lebih baik, mengukur performa dan lebih objektif, mendukung bisnis dengan data, membantu pengambilan keputusan bisnis yang tepat juga, menghemat waktu dan biaya. Sedangkan untuk contoh implementasinya, BI dalam perusahaan itu ngebantu di perilaku konsumen, kemudian ngebantu di sisi prediksi penjualan. Gitu ya. Jadi baik itu analisa performa produknya, bikin report dan dashboard perusahaan, sampai dengan mengambil suatu keputusan dan bisa menganalisa resiko yang mungkin terjadi ketika itu dijalankan. Sedangkan output-output dari BI dalam perusahaan itu ada data visualization tadi, experimentation, analitik dan modeling, ada data tools yang digunakan tadi, data transformation, data warehouse, reliability, dan yang terakhir ada data pipeline. Dan perbedaan BI analis dan BI engineer, kalau analis itu spesialisasinya di analisa, eksperimen, dan visualisasi, sedangkan kalau engineering itu modeling dan data warehouse. Jadi gimana mengkolek data yang disesuai dengan kebutuhan, sedangkan analis bagaimana kita mengolah data analisa dan lalu divisualisasikan. Nah, untuk cabang ilmu yang berkaitan dengan BI itu ada data science, business analytics, dan juga data analytics. Tiga hal ini yang berkaitan erat dengan fungsi BI tadi. Namun, kita sudah bisa lihat perbedaan dari masing-masing ini ketika kita bedakan dengan BI. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk di sisi profesi dan terkait fungsi BI di dalam perusahaan. Hari ini juga kita belajar tentang perbedaan dari BI dan juga yang terbagi dua tadinya, Business Intelligence Analyst dan Business Intelligence Engineering. Fungsinya di sebelah mana, perbedaan apa. Lalu kita juga bisa membedakan tadi data analytics, business analytics, dan lain-lain yang berbeda dengan BI. Walaupun keduanya punya hal yang beririsan. Gitu. Lalu ada beberapa cabang ilmu yang perlu didetailkan seperti data analytics tadi yang menjadi cabang-cabang ilmu di dalam sisi BI. Oke, kurang lebih seperti ini adik-adik sekalian untuk materi kita hari ini terkait dengan uh, fungsi BI di dalam perusahaan. Um, Tidak ada kuis untuk sesi ini. Yang perlu kalian ingat adalah bisa membedakan BI analis tadi dan engineering lalu bisa melihat cabang-cabang ilmu tadi yang sesuai dengan sisi bisnis dan masuk ke dalam BI tadi. Saya rasa cukup untuk sesi ini. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.